Kecelakaan 6 kendaraan terjadi di tol dalam kota di jalur kontraflow Cawang Jatinegara, Jakarta. Diduga kecelakaan akibat sebuah minibus tiba-tiba berpindah atau memotong jalur kontraflow. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur kontraflow, kilometer 0600 tol dalam kota dari arah Pancoran menuju Cawang Halim. 6 kendaraan yang terlibat kecelakaan diantaranya terdapat sebuah bus dan mobil box. Seluruh kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Kecelakaan diduga disebabkan oleh sebuah minibus yang tiba-tiba berpindah atau memotong lajur kontraflow. Belum diketahui identitas pengemudi minibus lantaran saat kejadian langsung melarikan diri. Tadi abang lihat ada berapa kendaraan yang kecelakaan, bang? Paling berapa ya tadi? Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6-an lah. 6 ya? Penyebabnya nggak tahu ya bang ya tadi? Penyebabnya nggak tahu, tiba-tiba langsung aja itu. Apaan aja bang kendaraannya bang? Tadi ada korban nggak sih bang? Kalau dilihat sih belum ada. Lihat sini bang, nggak ada korban. Nggak ada, cuma kerusakan kendaraan aja. Selama proses evakuasi, kemacetan panjang terjadi hingga Jalan Gatot Subroto. Akibat kecelakaan, 3 orang mengalami luka-luka. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke Satwil Lakalantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Banjirop kembali merendam permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian banjir mencapai 50 cm, membuat aktivitas warga terganggu. Banjirop kembali merendam permukiman warga yang berada di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara sejak Jumat pagi. Banjir yang terjadi akibat pasang air laut ini membuat ratusan rumah di 12 RT Muara Angke terendam. Tak hanya permukiman warga, banjir yang mencapai ketinggian 50 cm juga merendam ruas jalan sehingga tak dapat dilalui oleh kendaraan seperti sepeda motor. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu dan sudah ada warga yang akan mengungsi ke rumah kerabatnya. Sementara petugas sumber daya air yang berada di lokasi sudah mempersiapkan pompa air untuk mengatasi banjirop. Tapi dalam, Bu? Pokoknya di gang saya itu ya udah segini. Sedengkul? Sepaha lah. Paha sini lebih dalam berarti? Wah, ini bukan lagi nih mas. Ini parah, terus parah, Bu? Kenapa iya? Parah. Tapi ada yang lebih parahnya. Segini Pak bisa? Seleher bisa ya? Bisa. Ini sejak dari subuh sih ya udah ada peringatan dari BPKP itu. Sekitaran 0 sampai 50 cm. Oke. 10 cm ya Bang ya? Iya. Nah saat ini petugas dari SD sendiri bagaimana nih? Ada pompa atau siagaan atau seperti apa nih? Pompa ada di ujung, ini dialirin ke pompa, pompa nanti ke laut. Meski sudah terjadi berulang kali, namun belum ada penanggulangan yang efektif dari pemerintah kota Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat memvonis 15 terdakwa kasus pungutan liar di rumah tahanan KPK. Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan tunggal jaksa KPK. 15 terdakwa divonis 4 hingga 5 tahun penjara. Hakim juga menghukum para terdakwa membayar denda dan uang pengganti berkisar antara 34 hingga 400 juta rupiah. Masing dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 bulan. Pemirsa, Direktur Utama PT Aldo HS Sejahtera, Nadia Mandasari memenuhi panggilan penyidik untuk klarifikasi kasus dugaan tindak pidana penipuan. Ya, nanti dulu ya. Ditemani dengan kuasa hukumnya, Nadia Mandasari selaku Direktur Utama PT Aldo SHS Sejahtera mendatangi Polda Metro Jaya Jumat siang. Nadia Mandasari menjalani pemeriksaan yang berlangsung selama 4 jam. Nadia enggan berkomentar apapun saat ditanya oleh awak media. Danang Nurwijaya selaku kuasa hukum mengatakan bahwa kliennya memenuhi panggilan dalam rangka klarifikasi.
Apa? Klarifikasi ya Pak? Yang dibawa apa aja dong Pak kalau misalnya klarifikasi gitu Pak? Nggak ada yang kita bawa, Nggak ada. kita nggak bersiap apa-apa sama sekali. Tadi pemeriksaannya klarifikasi itu berlangsung berapa lama sih Pak? Sekitar dari jam berapa tadi? Jam 11? Jam 11 ya Pak ya? Jam 11. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pasangan Ridwan Kamil Suswono menerima hasil Pilkada Jakarta 2024. Pasangan Ridho juga memberi selamat kepada pasangan Pram Rano dan menitip aspirasi untuk warga Jakarta. Pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, memberikan selamat kepada pasangan Cagup-Cawagup Jakarta terpilih Pramono Rano. Ridwan Kamil juga mengakui kekalahannya dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hal ini diumumkan usai tim Ridho batal ajukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pasangan Ridho mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 3 Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, yang memperoleh 2,1 juta suara. Ridho lantas menitipkan aspirasi dari para pendukungnya kepada Pramono Rano usai Ridho hanya memperoleh 1,7 juta suara di Jakarta. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran. Sementara di akun Instagram Rano Karno, ia mengunggah foto bersama Ridwan Kamil dengan tulisan "Politik sekedarnya, persahabatan selamanya". Di media sosial, Ridwan Kamil juga mengunggah sebuah video saat dirinya berpelukan dengan Pramono Anung dan Rano Karno. Dalam akun Instagramnya, Ridwan Kamil menuliskan ucapan selamat dan menganggap kemenangan Pram Rano adalah takdir untuk semua pihak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pramono Anung berterima kasih atas sikap politik yang ditunjukkan oleh RK Suswono dan Darmakun. Pasangan Ridwan Kamil Suswono juga batal melaporkan gugatan pilkada ke MK. Ya, selamat datang untuk Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono, serta Ketua Tim Pemenangan Pak Arija Patria. Hari ini pasangan Ridho dengan resmi mengucapkan selamat kepada pemenang Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Rano Karno. Pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini memastikan mereka tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil Pilkada Jakarta. Keputusan ini diambil setelah diskusi panjang dengan sejumlah pihak. Walaupun materi gugatan ke MK sudah siap, ya, karena kami menemukan banyak sekali fakta, ya, banyak sekali substansi dan temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi. Namun dengan musyawarah bersama, dengan masukan-masukan dari para tokoh, para ahli dan tentu pimpinan-pimpinan kami, ya, dan demi pembelajaran demokrasi yang damai, kondusif, dan juga simpati kami kepada warga Jakarta yang mungkin sudah lelah ya dengan rentetan pemilu-pemilu yang panjang. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Sementara itu, Pramono Anung merespon sikap politik paslon 1 dan 2 yang tidak mendaftarkan gugatan Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengucapkan terima kasih karena Jakarta bisa segera berbenah menghadapi tantangan bersama. Ya, saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta.
Pramono juga mengapresiasi sikap politik pasangan RK Suswono dan Darmakun. Ia juga menilai Pilkada Jakarta tahun 2024 memiliki tensi politik yang paling rendah jika dibandingkan dengan Pilkada Jakarta sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menanggapi wacana kepala daerah kembali dipilih DPRD. Menurut Ketua KPU RI, M. Afifuddin, wacana tersebut bentuk diskusi untuk mengevaluasi penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Pemungutan suara ulang. Menurut Ketua KPU RI, M. Afifuddin, munculnya wacana ini lumrah dan menjadi bahan diskursus setelah penyelenggaraan pilkada. Afif menjelaskan, apapun langkah yang akan diambil pemerintah dan DPR harus ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang. Namun menurut Afif, setiap perubahan aturan akan menemui tantangan dan rintangan tertentu. Dalam setiap perdebatan dan diskusi itu pasti juga ada tantangannya. Ketika nanti digeser itu pasti juga bagaimana dengan keserentakan dan kemudian peluang adanya PJ-PJ dan seterusnya. Nah, kami sebagai penyelenggara ini dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja. Diskursus soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami. Sama seperti kita menjelang 2024, kita berdiskusi seputar apakah kita kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka tertutup, itu kan sempat muncul juga. Guna memangkas biaya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menanggapi hal tersebut, PDIP menyampaikan kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu. Ya, kalau soal pemilu dipilih DPRD, ya, saya kira kami di PD Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Kan begitu ini logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya. Ya, nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak ya cara untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang sebenarnya seberapa jauh pemerintah ya betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir ini. Ya, itu aja. Kalau partai itu membumi, mengakar, nggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tapi partai-partai yang tidak mengakar kepada rakyat tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu. Saya kira itu ya jawabannya. Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan, ya, baru kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti pelaksanaan pilkada di Indonesia tidak efisien dan terlalu mahal. Presiden pun membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya, hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus
kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli. Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Penanganan warga binaan menjadi salah satu pembahasan rapat terbatas kali ini. Sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo. Rapat membahas beberapa hal, diantaranya penanganan warga binaan dan mekanisme transfer narapidana internasional. Presiden Prabowo ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan, termasuk mengembalikan narapidana asing ke negaranya masing-masing. Sebentar aja Pak, sebentar. Akan direalisasikan dalam waktu yang dekat ini. Mudah-mudahan pada bulan Desember ini sudah selesai semuanya. Dan beberapa negara lain seperti Prancis dan juga beberapa negara lain mengajukan permohonan sudah kami dalami dan kami analisis satu demi satu apakah perlu dikabulkan atau tidak. Itu perlu memerlukan satu pendalaman secara koordinatif dengan kementerian yang lain, kemudian Jaksa Agung, Kapolri dan sebagainya. Saya kira itu ya penjelasan. Warga binaan Lapas Kelas 3 Sukamara, Kalimantan Tengah memanen sejumlah kebutuhan pokok diantaranya jagung. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga binaan, kebun ini juga dijadikan masyarakat sebagai agrowisata. Warga binaan Lapas Kelas 3 Sukamara, Kalimantan Tengah memanen sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya jagung. Bahan pokok yang dipanen ini telah ditanam sejak bulan September 2024. Selain warga binaan, sejumlah warga bahkan anak-anak juga ikut menikmati panen kali ini. Kebun yang sebelumnya merupakan lahan tidur,
di sekitar lapas ini menjadi produktif sejak ditanam berbagai kebutuhan bahan pokok sejak tahun 2022 untuk mendukung program ketahanan pangan. Ini biasanya kalau sampai panen ini berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan baru panen ya. Memang para WPP di sini sering bercocok tanam di sini ya? Iya. Selain jagung apa aja, Mas? Terong, tomat, punya ya bermacam-macam, banyak macam. Dari 1 hektar lahan, jagung yang dihasilkan mencapai 7 ton. Jika lahan 5 hektar yang ditanam jagung, maka pada bulan Februari 2025 akan menghasilkan 35 ton jagung siap jual. Dan salah satunya anak-anak milenial yang berperkara kita bina, kita didik supaya ke depan harapannya bisa membuat suatu perubahan, suatu kegiatan yang positif, tidak melakukan tindak pidana lagi. Itu harapan dari kami. Tak hanya itu, proyek percontohan yang diberi nama Kebun Gawi Barinjam ini juga dibuka untuk umum sebagai sarana rekreasi agrowisata. Para wisatawan yang berkunjung dapat membeli hasil panen saat musim panen tiba. Dari Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI kini genap berusia 36 tahun. Dalam perayaannya, para emiten di pasar modal mendorong sinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di usia yang genap 36 tahun, Asosiasi Emiten Indonesia mendorong sinergi dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejumlah langkah telah dilakukan para anggota AEI yang mencapai 665 emiten dalam mendorong ekonomi berkelanjutan, mulai dari melakukan puluhan workshop, pelatihan dan edukasi yang diikuti ribuan peserta. Acara ini juga ditandai peresmian platform keanggotaan AEI terbaru. Sebagai bagian dari roadmap digitalisasi, penandatanganan kerjasama dengan mitra kolaborasi AEI hingga talk show Global Outlook Talk Show yang membahas tantangan dan peluang ekonomi global ke depan. Kebutuhan yang penting bagi seluruh emiten adalah meningkatkan kualitas, yaitu kita fokus di edukasi. Edukasi maupun support-support apapun yang dibutuhkan calon emiten atau yang emiten, terkait dengan kejelasan governance, mengenai legal, aturan-aturan. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian yang juga Ketua Dewan Penasehat AEI, Airlangga Hartarto, mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan AEI. Selamat ulang tahun ke-36 dan peran AEI sebagai mitra daripada bursa. Dan bursa saat sekarang sudah berhasil terutama untuk IPO. Biasanya IPO market ini yang paling sulit. Dan tahun ini cukup baik. Seperti diketahui, sepanjang tahun 2024, AEI telah melaksanakan 33 kegiatan workshop, pelatihan, dan edukasi yang diikuti lebih dari 5.712 peserta. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Sekuritas kembali berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu perusahaan terbaik pada Anugerah Inovasi Indonesia 2024 yang diselenggarakan di IDX Channel. Kali ini MNC Sekuritas menerima penghargaan dalam kategori Anugerah Utama Produk dan Model Bisnis melalui fitur Auto Invest. MNC Sekuritas menjadi salah satu dari 27 perusahaan dengan 40 usulan inovasi terbaik yang terpilih dan mendapat penghargaan pada ajang Anugerah Inovasi Indonesia 2024. Apresiasi ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil melakukan inovasi, terobosan, dan manfaat bagi stakeholders, serta manfaat positif bagi masyarakat luas untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Penghargaan yang diperoleh MNC Sekuritas pada ajang penghargaan yang digelar IDX Channel di Main Hall Bursa Efek Indonesia Jakarta, yakni kategori Anugerah Utama Produk dan Model Bisnis dengan terobosan Auto Invest. Fitur Auto Invest di Motion Trade ini membantu nasabah menginvestasikan dananya ke reksadana pasar uang sesuai pilihan nasabah untuk mendapat imbal hasil optimal serta mengembangkan dana tanpa mengganggu aktivitas saham.
MNC Sekuritas, anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk ini berkomitmen terus mengembangkan produk dan fitur-fitur yang ada di Motion Trade guna menghadirkan platform investasi yang aman dan praktis. Dari Jakarta, Harjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, Manchester United berhasil menang 2-1 saat menghadapi Victoria Pleasant di Liga Eropa. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.